Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yurid. Di sini saya ingin menjawab ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem. Nomor 2. Apa saja yang harus diperhatikan para pengembang software dalam merancang dokumentasi online untuk pengguna sistemnya, beserta beberapa kombinasi yang biasa dibutuhkan dalam memandu pengguna dalam mengoperasikan sistem. Jawab. Tujuan utama dokumentasi yaitu memastikan bahwa tim pengembang dan stakeholder mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai proyek. Dokumentasi perangkat lunak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada dokumentasi produk dan ada dokumentasi proses. Di dalam dokumentasi produk yaitu menjelaskan produk yang sedang dikembangkan dan memberikan petunjuk tentang cara melakukan berbagai tugas. Secara umum, dokumentasi produk mencakup persyaratan, spesifikasi teknologi, logika bisnis, dan manual. Ada dua jenis utama dokumentasi produk, yaitu yang pertama, dokumentasi sistem, merupakan dokumen yang menggambarkan suatu sistem dan bagian-bagiannya, termasuk dokumentasi persyaratan produk, dokumentasi desain, deskripsi arsitektur, source code program, dan faks. Di dalam dokumentasi persyaratan produk terdapat poin-poin yang menjadi rekomendasi utama, yaitu ada peran dan tanggung jawab, sasaran tim dan sasaran bisnis, latar belakang dan tujuan strategis, asumsi membuat daftar teknis atau asumsi bisnis yang mungkin dimiliki tim, user story, kriteria penerimaan, interaksi pengguna, dan desain. Yang kedua ada dokumentasi pengguna, mencakup manual yang disiapkan untuk pengguna akhir produk dan administrator sistem. Dokumentasi pengguna mencakup tutorial, panduan pengguna, manual pemecahan masalah, instalasi, dan manual referensi. Dokumentasi yang ditunjukkan pengguna akhir mencakup bagian-bagian seperti tanya jawab, tutorial video, bantuan tersemat, dan portal dukungan. Sedangkan untuk dokumen administrator sistem, mencakup pemasangan dan pembaruan yang membuat administrator sistem dalam pemeliharaan produk. Yang kedua, dokumentasi proses, mewakili semua dokumen yang dihasilkan selama pengembangan dan pemeliharaan yang menggambarkan prosesnya. Tujuan dari dokumentasi proses yaitu untuk membuat pengembangan lebih terorganisir dan terencana, serta membantu membuat keseluruhan pengembangan lebih transparan dan lebih mudah dikelola. Contoh umum terkait dokumentasi proses adalah dokumentasi proyek, rencana proyek, jadwal pengujian, laporan catatan pertemuan, atau bahkan korespondensi bisnis. Begini adalah tipe-tipe umum dari dokumentasi proses, yaitu yang pertama ada rencana, yang kedua ada laporan dan metrik, yang ketiga ada catatan, dan keempat ada standar. Nomor 4. Kapan kita dapat mengetahui dalam menyelesaikan testing dan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang dites telah dianggap cukup. Pengujian atau testing merupakan proses pengeksekusian untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam sistem. Kemudian dilakukan pembenahan. Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam pengembangan sistem, karena pada tahap ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa suatu sistem terbebas dari kesalahan. Nah, di sini ada tahap-tahap pengujiannya. Yang pertama ada pengujian unit, yang kedua ada pengujian modul, yang ketiga ada pengujian subsistem, dan yang keempat ada pengujian sistem.
Di dalam pengujian sistem ada dua jenis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. 5. Yang kelima adalah pengujian penerimaan. Nah, di sini juga ada kriteria penjaminan kualitas perangkat lunak. Dalam salah satu referensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan software quality adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Nah, berdasarkan definisi di atas, software dikatakan berkualitas apabila memenuhi 3 ketentuan pokok, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan pakai, yang kedua memenuhi standar pengembangan software, yang terakhir memenuhi sejumlah kriteria implisit. Nomor 6. Apa saja yang perlu disiapkan oleh pengembang sistem ketika kegiatan diseminasi dan implementasi sistem untuk membantu pengguna aplikasi agar terkesan sistem yang dibangun easy to use and user friendly. Nah, diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, penerimaan, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi: 1. Menentukan dan memahami tujuan. Yang kedua adalah mengidentifikasi pesan inti atau kunci. Yang ketiga adalah memahami target audience. Yang keempat adalah menentukan media yang paling efektif. Yang kelima ada memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan. Yang keenam ada frekuensi penyampaian pesan. Yang ketiga ada memperhitungkan dampak baik negatif ataupun positif. Nah, di sini juga ada tugas bidang diseminasi. Di sini ada beberapa seksi bidang untuk diseminasi, yaitu pertama ada seksi bidang informasi publik. Tugasnya yaitu menyiapkan bahan pelayanan informasi publik, menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi. Yang ketiga, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi. Yang keempat, menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang kelima, menyiapkan bahan pelaksanaan iklan layanan masyarakat. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lingkungan. Yang kedua, ada seksi media interaktif. Tugasnya itu menyiapkan bahan pelaksanaan dan konsep kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung. Yang kedua, menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi kebijakan pembangunan dan pemerintahan. Yang ketiga, menyiapkan bahan untuk dialog publik. Yang keempat, menyiapkan bahan fasilitas komunikasi publik. Yang kelima, mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi. Nah, yang ketiga ada seksi media informasi mempunyai tugas, yaitu mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyebarluasan informasi. Yang kedua ada menyiapkan dan menyusun bahan diseminasi informasi melalui media radio dan televisi. Yang ketiga ada mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan radio milik pemerintah daerah. Yang keempat, menyiapkan bahan penerbitan tabloid. Yang kelima, menyiapkan bahan penyertaan pameran atau promosi. Yang kelima, menyiapkan bahan pelaksanaan produksi. Dan yang keenam, menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan newsrooms. Yang terakhir, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi atau lembaga. 8. Sebutkan tahapan awal sampai akhir yang berhubungan dengan siklus pemeliharaan sistem. Beberapa tahapan dalam proses SMLC. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada perancangan, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada pengujian sistem, yang kelima ada penerimaan pengujian, yang terakhir ada penyerahan. Nah, di sini juga ada tahap-tahap siklus hidup pemeliharaan sistem. Yang pertama ada memahami permintaan pemeliharaan, yang kedua ada mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, yang ketiga
menspesifikasi perubahan, yang keempat mengembangkan perubahan, yang kelima menguji perubahan, yang keenam melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, yang keenam pengkonversian dan peluncuran operasi, yang ketujuh mengupdate dokumen, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Nomor 10, apa manfaat dari dibuatnya user dokumen tersebut? Dan berikan contohnya. Manfaat user dokumen yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan pengendalian, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Nomor 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen sistem dan berikan contoh sederhananya. Dokumen sistem adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen di setiap life cycle dokumen tersebut. Contohnya, yaitu perusahaan melakukan penyimpanan dokumen yang dimiliki secara efisien. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam proses bisnisnya. Makanya lah adanya dokumen sistem atau dokumen manajemen sistem. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.